Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peranan suku bunga dalam ekonomi moneter. Yang pertama yaitu pengertian suku bunga. Menurut Sunaria, suku bunga adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga biasanya diekspresikan sebagai persentase per tahun yang dibebankan atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar. Dalam hal ini pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya yaitu fungsi suku bunga. Menurut Sunaria, fungsi suku bunga ada 3, yaitu yang pertama sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Miller menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana dinilai dari uang yang diterima si pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Harga sewa dari uang itulah yang disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Ed Misner mengemukakan 3 istilah yang berkaitan dengan suku bunga, yaitu yang pertama, state rate, yaitu tingkat bunga di satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga. Yang kedua, annual percentage rate adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan state rate untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. Yang ketiga ada yield, adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi 3 syarat. Jumlah seluruhnya yang benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun beserta bunganya. Selanjutnya, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi di samping pengaruh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana. 2. Persaingan. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Target laba yang diinginkan bank. 5. Jangka waktu. 6. Jangka waktu pengambilan simpanan. Selanjutnya C. Komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil atau dikurangi dan ada pula yang tidak dapat diperkecil. Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit adalah sebagai berikut. 1. Total biaya dana. Total biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan. 2. Biaya operasional. Dalam melakukan kegiatan usaha, setiap perbankan membutuhkan berbagai sarana dan prasarana. 3. Cadangan resiko kredit macet. Merupakan cadangan yang dipersiapkan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan karena atas setiap kredit yang direalisir pasti mengandung suatu resiko tidak dibayar. 4. Laba yang diharapkan perbankan dalam melakukan setiap transaksi. Pihak perbankan selalu ingin memperoleh atau mendapatkan laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan yang penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. 5. Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pihak perbankan yang difasilitasi kredit kepada nasabahnya. Jenis-jenis suku bunga yang diterapkan dalam perbankan. Menurut Ismail, berdasarkan sifatnya, penerapan bunga yang dapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank pada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. 2. Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan faktor pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut Novianto, berdasarkan bentuknya, suku bunga di
dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, suku bunga nominal. Suku bunga nominal yaitu suku bunga dalam nilai uang. Dua, suku bunga real. Suku bunga real merupakan suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi yang didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Peranan suku bunga dalam ekonomi moneter. Pengaruh jalur suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berlaku seketika dalam jangka pendek, melainkan memerlukan tenggang waktu sebelum berlaku dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga baru akan efektif dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, adanya kontrak menyebabkan biaya produksi cenderung tetap, sehingga adanya kenaikan suku bunga pinjaman dalam jangka pendek belum membebani struktur keuangan perusahaan sehingga tidak akan berpengaruh dalam keputusan investasi perusahaan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.